Halo, selamat datang. Kalian pasti nggak kan sama pemandangan yang Indonesia banget ini? Ada Indomaret berdiri gagah, persis di sebelahnya ada Alfamart, kayak nggak bisa dipisahin gitu. Tapi pertanyaannya, mereka ini sebenarnya sahabat karib atau musuh bebuyutan yang lagi adu kuat? Nah, mari kita bedah rahasia di baliknya. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Kenapa mereka selalu nempel? Ini bukan kebetulan ya. Ini adalah sebuah strategi bisnis yang dingin, penuh perhitungan, dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Kalau dilihat dari luar sih, kedekatan mereka ini seolah-olah menciptakan pusat belanja mini yang praktis banget buat kita. Kemanapun kita pergi, kalau ada yang satu, hampir pasti ada saingannya di dekat situ. Ini ngasih kita, sebagai konsumen, sebuah rasa kepastian. Tapi, di balik kenyamanan itu, ada perang brutal buat ngerebutin setiap rupiah dari dompet kita. Logikanya, bangun toko persis di sebelah kompetitor itu kan kayak bunuh diri ya. Tapi ternyata, bagi mereka, membiarkan lawan menguasai satu lokasi strategis sendirian itu risikonya jauh lebih besar. Oke, kita mulai dari lapisan pertama. Alasan yang paling kelihatan mata, perang buat menguasai lokasi. Ini adalah wujud fisik dari persaingan mereka yang bisa kita saksikan setiap hari. Di balik ini semua, ternyata ada sebuah teori ekonomi yang keren banget, namanya model hoteling. Gampangnya gini, teori ini ngejelasin kenapa dua pesaing justru milih buat deket-deketan ketimbang jauhan. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi sederhana aja. Coba bayangin sebuah pantai yang panjang. Awalnya ada dua penjual es krim di ujung yang beda-beda, masing-masing dapat setengah pasar. Tapi kalau satu penjual geser dikit ke tengah, dia bisa nyuri pelanggan dari lawannya. Terus gimana? Ya penjual kedua nggak mau kalah dong, mau nggak mau dia harus ikut pindah ke tengah. Nah, persis inilah yang terjadi sama Indomaret dan Alfamart. Jadi, intinya gini, mereka tuh lebih milih buat saling makan keuntungan tipis di satu lokasi yang sama daripada ngambil resiko kehilangan seluruh area itu ke tangan kompetitor. Ini adalah permainan bertahan hidup yang sangat agresif. Tapi jangan salah, perang ini jauh lebih dalam dari sekedar lokasi fisik loh. Yuk kita geser sedikit dan lihat gimana pertempuran ini terjadi di balik layar, lewat strategi operasional mereka yang ternyata beda banget. Di sini nih kita bisa lihat bedanya. Alfamart itu seringkali lebih nekat masuk ke ganggang sempit, deketin banget rumah-rumah warga. Sementara Indomaret, dia membangun dirinya jadi semacam hub layanan digital, tempat kita bayar tagihan, beli tiket kereta, sampai isi ulang dompet digital. Keduanya sama-sama ngejar kita, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, dominasi mereka berdua ini ternyata punya dampak yang jarang banget kita bicarakan. Ada korban dalam perang ini, dan korbannya itu bukan Indomaret ataupun Alfamart. Angka ini benar-benar bikin miris. Kehadiran dua raksasa ini bisa jadi lonceng kematian buat warung-warung kecil di sekitar kita. Cuma dalam beberapa bulan, omset mereka bisa anjlok sampai setengahnya. Ini bukan lagi soal harga, tapi soal standar kenyamanan yang emang susah banget buat mereka lawan. Oke, kita udah bahas perang lokasi, udah bahas strategi operasional, tapi sekarang kita masuk ke bagian yang paling rahasia. Bagian yang nunjukin kalau keuntungan terbesar mereka itu ternyata bukan dari barang yang kita beli. Loh, kalau bukan dari jualan mie instan atau sabun, terus dari mana dong duitnya? Jawabannya bakal mengubah cara pandang kalian soal dua toko ini. Selamanya. Ini dia, yang pertama. Bayangin, kamu punya produk baru, misalnya kopi. Biar produkmu bisa nampang di rak ribuan gerai mereka se-Indonesia, kamu harus bayar listing fee. Ini kayak bayar sewa tempat di rak, dan angkanya fantastis. Mereka ini ibarat tuan tanah bagi rak-rak toko mereka sendiri. Berikutnya, dan ini, jujur, brilian banget. Tiap ruko yang mereka sewa atau beli di sudut jalan yang ramai itu adalah aset investasi properti. Jadi mereka bukan cuma jualan barang, mereka itu sebenarnya lagi mengunci lokasi-lokasi emas di seluruh Indonesia sambil membangun portofolio properti raksasa di balik kedok bisnis retail. Dan inilah yang paling modern. Setiap kali kita belanja, kita tuh ngasih sesuatu yang lebih berharga dari uang kita, yaitu data. Apa yang kita beli, jam berapa belinya, bayarnya pakai apa, semua itu adalah komoditas super mahal yang mereka olah buat memetakan perilaku konsumen. Sadar atau enggak, kita semua adalah subjek di laboratorium data raksasa mereka. Oke, setelah kita bongkar semua lapisannya, dari yang kelihatan di pinggir jalan sampai yang tersembunyi di laporan keuangan, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Jadi, siapa sih pemenang sebenarnya dari perang ini? Jawabannya,
mungkin bakal bikin kaget. Pemenangnya itu bukan si biru, bukan juga si merah. Pemenang sejatinya adalah sistem itu sendiri. Ya, ekosistem retail modern yang udah mereka bangun bersama-sama. Loh, kok bisa gitu? Karena mereka udah berhasil mengubah total cara kita belanja secara permanen. Mereka menjadikan diri mereka sebagai infrastruktur penting, sebuah kebutuhan yang keberadaannya sekarang kita anggap sama wajarnya kayak listrik atau air bersih. Jadi, selama kita memilih salah satu dari mereka, sistem yang mereka bangun bersama itulah yang pada akhirnya selalu menang. Jadi perang buat ngerebutin sudut jalan ini kayaknya udah selesai, udah mencapai puncaknya. Tantangan berikutnya adalah pertempuran di dunia maya, soal quick commerce dan soal kecepatan logistik. Pertanyaannya sekarang, gimana dua raksasa ini bakal bertransformasi lagi buat memenangkan perang yang nggak kelihatan itu? Nah, itu dia yang patut kita tunggu-tunggu.